Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 372. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Sally dan Vira belum resmi bergabung dengan perusahaan. Jadi ada 2 hari waktu luang. Bagi wanita ini, berbelanja dan hiburan terbaik saat mereka bosan. Itu cara wanita. Bahkan jika mereka tidak membeli apapun di pusat perbelanjaan besar, mereka tidak akan merasakan sedikit pun kelelahan dalam keadaan berbelanja. Kecuali setelah kembali ke rumah, penurunan semacam itu akan terungkap. Kedua wanita ini berpegangan tangan. Mereka mengunjungi toko demi toko dan mencoba banyak pakaian. Tetapi mereka tidak memiliki apa-apa di tangan mereka. Pada saat ini, mereka berdua bahkan tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti mereka. Meskipun orang di klub malam tadi malam untuk sementara ditakuti oleh Edison, dia meminta seorang kenalan untuk bertanya di perusahaan Nicholas. Edison hanya kepala departemen yang sangat kecil. Dan dia tidak terlalu transparan dengan orang yang transparan di perusahaan Nicholas. Ini membuatnya semakin marah. Jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada Sally. Hal-hal yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Tetapi itu adalah dasar dari para bajingan ini. Jika bukan untuk balas dendam, akan dianggap sebagai lelucon. Kakak, kedua wanita ini cantik. Setelah kamu menangkap mereka, kamu harus membiarkan saudaramu bermain juga. Seorang pria dengan ekspresi sedih berkata kepada Jackie. Jack adalah nama panggilan Jackie, dan bisa mendapatkan gelar yang begitu terhormat menunjukkan bahwa Jackie juga memiliki status tertentu dalam kelompok orang ini. Jangan khawatir. Kapan Jackie memperlakukanmu dengan buruk? Pelacur ini berpura-pura di depan saya. Aku ingin dia tahu seberapa kuat aku, kata Jackie. Menjadi jalang dan masih memasang sifat angkuh di depan Jackie. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu berkata dengan nada menghina. Apakah mobilnya sudah siap? Ada beberapa orang di sini. Ketika mereka keluar, tarik mereka langsung ke dalam mobil, tanya Jackie. Siap. Apakah kakak Jackie perlu mengkhawatirkan masalah sepele ini? Sally dan Vira sedang berada di toko sepatu. Ketika Sally mengenakan sepasang sepatu hak tinggi merah, garis lurus kakinya membuat iri bahkan oleh wanita lain di toko. Dan pria yang menemani pacar mereka untuk membeli sepatu membuat mata mereka lurus. Berdiri di depan cermin, Sally dengan sengaja menempatkan kakinya yang ramping ke dalam postur yang menggoda. Ketika dia menemukan bahwa para pria menatapnya dengan obsesif, rasa kepuasan di hatinya tiba-tiba meledak. Kamu bisa menjadi supermodel. Vira tidak menyembunyikan rasa irinya pada Sally. Apakah supermodel memiliki sosokku? Kata Sally sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Sister Sally? Kata Vira tanpa ragu-ragu. Kamu masih berbicara dengan baik, kata Sally riang. Senyuman ini membuat para pria itu ingin membayar Sally. Tapi mereka masih punya pacar. Jadi mereka tidak berani melakukan hal semacam ini. Cantik, sepatu ini sangat cocok untukmu. Haruskah aku mengemasnya untukmu? Pemandu belanja berjalan ke Sally dan berkata, Sally benar sepatunya sangat bagus. Tapi dengan sedikit penyesalan. Dia berkata, meskipun tidak buruk, itu tidak sebagus yang saya kira. Akan kita lihat. Vira tahu bahwa Sally tidak menganggap sepatu itu buruk, tetapi hanya tidak punya uang untuk membelinya. Inilah yang sangat dikagumi oleh Vira terhadap Sally. Banyak orang kaya mengejarnya. Namun Sally selalu menjaga hati perbaikan diri. Kata-katanya juga membuat Vira selalu diingat. Sedekah pria adalah untuk tubuhmu. Saudari Sally, ada toko lain di dekatnya. Pasti ada sesuatu yang cocok untukmu. Ayo pergi, kata Vira tepat waktu. Oke, jika tidak ada yang cocok, kami akan kembali, kata Sally. Keduanya bernyanyi dan menyelaraskan. Dan mereka berpengalaman dalam berbohong dan tidak akan kehilangan muka. Tetapi begitu mereka keluar dari toko sepatu, kedua pria itu berjalan ke arah mereka, tanpa pandang bulu, dan secara paksa menculik keduanya ke dalam sebuah van. Siapa kalian?
Sally bertanya kepada orang-orang di dalam mobil. Lebih tenang daripada Vira, yang penuh ketakutan. Pada saat ini, Jackie, yang duduk di kopilot, menoleh dan berkata sambil tersenyum. Nona cantik, kamu tidak melupakanku, kan? Ini kamu. Sally terkejut dan mulai menjadi takut pada saat yang sama. Bagaimana orang ini bisa tiba-tiba menemukannya? Dan sepertinya orang jahat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak lupa temanku dari perusahaan Nicholas? Sally mengancam. Jackie tersenyum menghina dan berkata, aku benar-benar takut padanya tadi malam. Tapi aku sudah menyelidikinya. Dia hanya seorang pemimpin tim kecil. Dia bukan apa-apa. Kalimat ini membuat wajah Sally sangat jelek. Jika dia bahkan tidak takut pada Edison. Sally tidak bisa menghadapinya. Untuk apa kamu menangkap kami? Itu melanggar hukum. Kata Selu. Cantik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya brengsek. Jika saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya suka melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kamu menyuruh saya untuk melanggar hukum. Bukankah ini lelucon? Jackie tertawa bahagia. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sangat lucu untuk menyarankan melanggar hukum dengan sekelompok bajingan. Mobil melaju ke desa di kota, tempat Melanie dulu tinggal. Setelah mobil berhenti, Sally dan Vira turun dari mobil dan melihat lingkungan sekitar. Dan mereka bahkan lebih takut. Desa kota di Bandung terkenal kacau, di mana ikan dan ular bercampur. Setiap orang memilikinya, dan seringkali ada berita sosial besar di sini. Keduanya dibawa ke ruangan yang berbau busuk, penuh sampah, dan kecoa yang terlihat di mana-mana membuat kulit kepala kedua gadis itu tergelitik. Meskipun lingkungannya tidak terlalu bagus, kamu pasti akan menikmati beberapa hari ke depan, dan mungkin kamu akan jatuh cinta dengan tempat ini. Melihat sosok tinggi Sally, Jackie tidak bisa menahan dan menelan air liurnya. Ketika memperhatikan Sally, dia tahu apa yang dipikirkan Jackie. Jadi Sally mencari cara untuk pergi. Tetapi dengan begitu banyak orang, dan dalam lingkungan yang kompleks seperti desa perkotaan, hampir sulit untuk berlari. Aku akan mandi dulu. Aku pasti akan datang untuk bermain denganmu, kata Jackie dengan senyum jahat. Pada saat ini, seorang pria panik berlari ke sisi Jackie dan berkata terengah-engah, Saudara Jackie, Bos Randy meminta Anda untuk datang. Jackie mengerutkan kening ketidakpuasan. Bos ini adalah Randy. Setelah putranya menggertak Reza Ariel memberinya pelajaran yang sulit. Pada saat itu, Randy, termasuk bawahan dan putranya, semua berlutut di depan Ariel. Kejadian ini sempat mendapat tepuk tangan. Namun setelah kejadian tersebut tidak ada yang berani menyebutkannya lagi. Bagaimanapun, Randy adalah bos desa kota, dan tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Kapan kamu datang? Ini waktu yang kritis. Persetan. Jackie menggertakkan giginya karena tidak puas. Meskipun sangat enggan di hati saya tidak bisa tidak bertemu. Kalian, jaga aku baik-baik. Tidak ada yang diizinkan bergerak sampai aku kembali. Jackie menginstruksikan bawahannya. Dia hanya berbalik dan melanjutkan. Berikan teleponnya padaku. Sally dan Vira menyerahkan ponsel mereka. Mereka dibuang ke kamar tidur kecil. Meskipun lingkungan sedikit lebih bersih, bau busuk masih menyelimuti ruangan, membuat orang merasa mual. Saudari Sally, apa yang harus saya lakukan sekarang? Vira berkata kepada Sally dengan ekspresi ketakutan. Sally sebenarnya sangat takut. Jika jatuh ke tangan orang seperti Jackie, itu akan menjadi noda dalam hidupnya. Tetapi di depan Vira, dia harus berpura-pura tenang. Jangan khawatir, aku bisa memikirkan cara. Sally menghibur. Sally, apakah menurutmu Ariel akan datang untuk menyelamatkan kita? Vira berkata tiba-tiba. Sally memandang Vira dengan bingung. Bagaimana dia bisa menyebut orang yang tidak berguna ini? Saudari Sally, saya baru saja mengirim alamat Ariel ketika mereka tidak memperhatikan. Tetapi sebelum saya dapat mengirim pesan, telepon saya diambil. Vira menjelaskan. Sally tersenyum menghina dan berkata, jika kamu mengirimkannya ke orang lain, mungkin kita akan diselamatkan. Tetapi dia adalah bajingan pengecut yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkan kita? Setelah mendengarkan kata-kata Sally, Vira tampak seperti sedikit putus asa.
Dia baru saja mengklik seseorang di WeChat, tetapi dia mengklik Ariel. Jika itu seperti yang dikatakan Sally, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mengapa kamu memiliki WeChat Ariel? Bukankah aku memperingatkanmu untuk tidak terlalu dekat dengannya? Dalam hal ini, kemampuan perlindungan diri hilang, dan Sally tidak lupa menuduh Vira. Cukup untuk melihat dia sangat membenci Ariel. Saudari Sally, saya diam-diam menambahkannya pada hari pertama, kata Vira dengan kepala menunduk. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan menderita cepat atau lambat, kata Sally dengan marah. Bersambung.